Semua muncul kebusukan yang terjadi selama ini. Aku Tuhan di dalam sebuah komunitas. Ini berbahaya sekali. Lebih bahaya dari teror, dari teroris. Enggak pernah yang satu berarti tidak pernah ditutup sebelumnya? Iya, satu dibuka sengaja untuk operasional yayasan. Kalau enggak nanti mati semuanya itu. Peraturannya memang seperti itu ya, Pak? Bukan kalau untuk kemanusiaan, Mbak. Jadi bukan bicara aturan saya. Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak dapat hadir pada hari ini adalah karena beliau mengalami sedikit ada cedera tangan yang diakibatkan oleh terpelincir dari pesepeda. Jangan terkecoh, pendidikan di Al Zaitun itu hanya kamuflase. Alumni bongkar kelicikan Panji Gumilang. Ini yang akhirnya membahayakan. Akhirnya tokoh-tokoh yang hanya ngelihatnya bagus, kan sekarang ada namanya fenomena baru, sebuah kebenaran baru. Pokoknya ngelihat casingnya bagus, pasti bagus. Nah, ngelihat pesantren megah, oh pasti bagus nih. Ngelihat ada kapal gitu kan. Sebenarnya kalau orang nalar, ini bicara pesantren kok mengelola dana sampai belasan triliun. Terus pesantren kok ada galangan kapal. Ini kan sebuah struktur negara. Tapi orang tidak mungkin sampai kita. Yayasan Pondok Pesantren Al Zaitun tidak dapat hadir pada hari ini adalah karena beliau mengalami sedikit ada cedera tangan yang diakibatkan oleh terpelincir dari pesepeda. Panji Gumilang, beliau itu saya lihat pemikirannya ada prinsipnya adalah sangat bagus, karena prinsipnya adalah di dalam pendidikan itu cuma melakukan sesuatu yang menjunjung toleransi yang sangat tinggi maupun perdamaian. Jadi itu yang, dan demokrasi itu yang saya pikir yang konsep atau mindset yang ada di dalam pemikiran beliau untuk membangun anak didik santri-santri yang ada di sana. Akhirnya karena kami memang yang maju, teman-teman akhirnya menyampaikan, jangan-jangan apa yang disampaikan Mas Ken masih kurang dan segala macam. Kok sekarang malah Mas Ken dituduh menjadi orang yang intoleran. Panji Gumilang yang toleran kok. Saya jelaskan juga kepada masyarakat, toleransi yang disampaikan oleh Panji Gumilang itu cuma kamuflase. Karena sejatinya yang ada di sana, konsepnya itu tadi saya sampaikan, makar mendirikan negara dalam negara. Dan Panji Gumilang itu kalau menurut bahasa saya ini adalah orang yang dikasih hati ngerogoh rempelo. Kenapa? Kebaikan pemerintah termasuk tokoh-tokoh yang datang ke sana diharapkan Panji Gumilang yang tadinya dulu radikal berubah menjadi baik. Tapi ternyata kebaikan ini dimanfaatkan untuk membesarkan diri dan kelompoknya. Bahkan rekening-rekening sekutu besar, rekening pribadi. Semua muncul kebusukan yang terjadi selama ini. Dan tentu saja ini harus dituntaskan, ya semoga oleh Mabes Polri, dan kita juga harus memberi kesempatan mengapresiasi sekaligus memberi kesempatan betapa susah memang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Tetapi kita catat bahwa niatnya sekarang sudah berubah, sudah kuat. Nah, tinggal sekarang kita dukung bagaimana upaya-upaya itu, termasuk para ahli nih di bidang PPATK dan lain-lain, menyampaikan angan-angannya dia dengan ajaran-ajaran yang menurut dia benar, yang menyalahi akidah dan kaidah. Ini nanti menjadi, dalam sejarah tuh ada yang mengaku Tuhan di dalam sebuah komunitas. Ini berbahaya sekali, lebih bahaya dari teror, dari teroris. Penipuan inilah yayasan. Jadi inilah sebuah hikmah. Saya kira tidak terlambat. Saatnya sekarang. Enggak pernah yang satu berarti tidak pernah ditutup sebelumnya? Iya, satu dibuka sengaja untuk operasional yayasan. Kalau enggak nanti mati semuanya itu. Peraturannya memang seperti itu ya, Pak? Bukan untuk kemanusiaan, Mbak. Jadi bukan bicara aturan saya. Ini kemanusiaan, orang banyak di sana harus diselamatkan. Kalau semua ditutup, dimatikan, dari mana dia makan? Dari mana dia cari biaya segala macam? Dibukalah satu saja. Berapa kebutuhannya silahkan ditarik. Ini aturan atau kebijaksanaan atau karena pertimbangan kemanusiaan, Pak, biasanya kalau ini kebiasaan dalam rangka kemanusiaan. Berarti aturannya sebetulnya tidak tertulis. Yang buat. Kalau dia ngikat leher kita buka lah. Masa kita diikat leher mau mati kita nggak buka, itu namanya nggak benar kita. Jadi berawal dari perintah pembukaan yang boleh dibuka ya.
Ya, tidak boleh dalam artian ya tidak boleh diadakan transaksi kemudian boleh kan gitu ya. Kan Menteri Menko sendiri yang bilang, maksud saya 10% itu sebulan, nggak taunya tiap hari udah 4 hari kan gitu. Itu yang saya bilang amatiran. Bagaimana mungkin cara menghentikan transaksi sementara milik entity atau untuk apapun itu harusnya kan sangat terperinci ya, surat-suratnya itu sangat gitu ya kalau secara pidana itu. Kok sampai diartikan bahwa 10% itu bukan sebulan tapi bisa diartikan 1 hari. Itu kan berarti perintahnya nggak jelas. Itu juga kan aneh menurut saya. Sepertinya sudah banyak yang terkecoh melihat aktivitas pendidikan yang modern bangunan berdiri megah Kementerian Ponpes Al Zaitun. Tidak melihat ada aktivitas aneh atau janggal seperti yang dituduhkan selama ini. Namun alumni Al Zaitun Muhammad Ihsan mengungkapkan segala aktivitas pendidikan di Al Zaitun hanya tameng. Sedangkan aktivitas Negara Islam Indonesia atau NII berkamuflase dengan aktivitas Al Zaitun. Bahkan Ihsan memastikan pendidikan di Al Zaitun berjalan normal. Orang-orang yang underground ini tadi NII, bukan hidup dalam komplek Al Zaitun 1200 hektar itu, bukan. Boleh jadi tetangga kita di samping rumah kita orang-orangnya, kata Ihsan, dikutip dari akun snack video @ham17. Gerakan inilah, kata Ihsan, yang tidak bisa dijangkau masyarakat. Bahkan masyarakat selalu menilai bahwa NII itu santri Al Zaitun. Bukan, santri Al Zaitun itu nggak terkait sama sekali, nggak seperti apa, nggak ngerti apa-apa. Kita itu cuma kayak tameng aja, kata Ihsan. Ketika bicara tentang gerakan bawah tanah alias underground NII dan ketika media atau masyarakat mempertanyakan gerakan itu, selalu bersembunyi di balik yang ada di pendidikannya. Padahal Panji Gumilang mengendalikan kedua-duanya. Saat video viral sholat Idul Fitri 1444 Hijriah lalu, saf bercampur. Menurut Ihsan, itu bukan santri. Waktu itu santri sedang liburan di masyarakat. Makanya yang saya sebut mereka itu NII akan datang di momentum tertentu saja, ungkap Ihsan. Saat dirinya masih mondok di Al Zaitun, Ihsan mengaku tidak ada keanehan dalam berbagai kegiatan di kalangan santri. Namun saat ini, kata Ihsan, keanehan itu sudah ada. Tapi hari ini saya melihat ada yang aneh. Kok ini udah santri dilibatkan? Khotib Jumat juga khotbah mengatakan qala Rasulullah SAW fil Qur'anil Karim. Al-Quran itu bukan kalamullah, itu santri hari ini sudah membaca hari ini. Masa saya nggak ada itu, katanya.